Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiyah SH-MPD. Pada pagi hari ini saya akan mengajar di kelas 11 IPA 1 dengan materi penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Oke, kita akan mulai pembelajaran kali ini dengan model pembelajaran yang saya pilih adalah PBL atau Problem Based Learning. Semoga pada pagi hari ini pembelajaran akan memberikan pencerahan kepada seluruh peserta didik yang tergabung dalam kelas 11 IPA 1 dan setingkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagus, kalian semua dalam keadaan sehat. Ibu jumpai dalam keadaan berbahagia. Semoga pembelajaran kali ini akan membawa kegembiraan bagi kita semua dan kalian akan belajar dengan enjoy. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Sehat. Adakah teman-teman kalian yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Subaida. Kenapa Subaida? Sakit ada lagi? Udin. Kenapa Udin? Sakit juga. Oke, buat Zubaida dan Udin kita kirimkan doa. Semoga keduanya cepat pulih dan cepat bergabung lagi di kelas IKN pada pagi hari ini. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi HAM dalam perspektif Pancasila. Penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Baik anak-anak, untuk mengawali pembicaraan kita atau pembelajaran kali ini, seperti biasa, jangan lupa mulai dengan berdoa. Oke, kita bersama-sama membaca Al-Fatihah ala hadihinnya. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, amin. Kita kirimkan juga Al-Fatihah ini untuk Zubaidah dan Udin. Mudah-mudahan keduanya cepat sehat dan bergabung. Amin. Oke. Nah, anak-anak, sekarang materi kita adalah tentang penegakan hak asasi manusia atau HAM. Masih ingat ya? Ibu refresh lagi ingatan kalian. HAM itu apa? Setuju kah? Setuju. Oke, kalau kalian setuju, sekarang duduk yang baik, sesuaikan. Nanti kita akan membuat kelompok-kelompok, tetapi sebelumnya kita lihat dulu. Ibu akan menayangkan sebuah video dan kalian lihat itu video apa, tentang apa, apakah termasuk HAM atau tidak. Dan kemudian seperti apa jalannya video, kita lihat tayangan videonya. Jangan berisik anak-anak. Ya, kita lihatkan supaya Boleh minum tapi Bu ya? boleh minum, boleh Permisi Bu. permisi kamar mandi boleh, jangan lama-lama ya. Ya, Bu. Setelah itu bergabung kembali karena kita akan menyaksikan video. Oke anak-anak, kita lihat tayangan video berikut ini. Anda masih menyaksikan reportase Jawa Timur. Kasus pembunuhan Angelin, bocah 8 tahun yang dianiaya ibu angkatnya di Bali, merupakan salah satu contoh tragis kekerasan terhadap anak. Perjalanan hidup Angelin yang penuh liku sempat menjadi isu internasional. Kini kisah tersebut diangkat menjadi sebuah film. Film berjudul Untuk Angelin ini dirilis menjelang Hari Anak Nasional untuk menyampaikan pesan anti kekerasan terhadap anak. Kamu harus aku hukum. Kucing kesayanganku kamu bunuh. Pada video itu, anak-anak, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap makhluk punya hak asasi karena dia adalah hak dasar fitrah yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhannya pada setiap manusia. Apapun profesinya, dimanapun dia berada, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Dari tayangan video ini jelas ada perampasan hak hidup yang dilakukan oleh orang lain kepada seorang anak. Walaupun dia anak,
tetapi tetap hak hidupnya telah direnggukan karena hak hidup adalah hak kodrati, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perawatan dari orang tuanya, dan hak lain yang melekat pada diri seseorang. Itu prolog Ibu tentang HAM, karena HAM ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jelas menekankan bahwa HAM adalah hak hidup, hak mendasar yang dimiliki oleh seluruh manusia. Dan kemudian dalam perkembangannya pada status sosial dan budaya yang melekat pada diri orang tersebut. Jadi apapun profesi orang tersebut, tidak peduli dia buruh, dia nelayan, dia pejabat, dia orang tua, dia anak-anak, hak asasi manusia melekat pada dirinya. Oke anak-anak, tayangan video yang sudah kita saksikan bersama, Ibu harap kalian bisa pahami dengan baik. Oke, kembali lagi, hadirkan konsentrasi kalian ke depan kelas. Video sudah berakhir ya. Jangan bengong-bengong di sana. Ada beberapa siswa yang bengong, mungkin berpikir seperti apa. Oke, kembali berkonsentrasi. Siap anak-anak? Siap. Oke. Bagus sekali filmnya, Bu. Sedih saya, Bu. Bagus ya. Kira-kira ada yang mau berperan sebagai tokoh-tokoh itu, baik protagonis atau antagonisnya dalam menegakkan HAM? Siap ya? Siap. Oke, sekarang Ibu bertanya dulu. Ibu bertanya dulu tentang video yang kalian lihat tadi. Itu video tentang apa? Tentang HAM, Bu. Tentang HAM. Oke, tentang HAM. Pembunuhan. Pembunuhan. Siapa yang dibunuh? Angelin, Bu. Angelin. Siapa yang membunuh? Pamannya. Pamannya. Ada yang bilang kelompok sana belum tahu, Bu. Tak tahu. Oke. Nah, apakah dia termasuk perenggutan hak asasi manusia? Termasuk. Termasuk. Ada yang bilang termasuk. Di sana ada yang bilang bengong-bengong. Nah, sekarang anak-anak, untuk mengupas masalah ini, kita akan buat diskusi kelompok. Setuju ya? Setuju. Baik, kalau begitu Ibu akan membagi kelas ini ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 secara cepat. Ini anak-anak SMA ya. Tidak peduli kita, Bu ya, biar cepat saya. Oke, kelompok 1, siapa di situ? Saya. Sukri dan kawan-kawan. Kelompok 2. Saya, Bu. Oke, Miftah dan kawan-kawan. Kelompok 3. Saya, Bu. Oke, ada Malik dan kawan-kawan. Kelompok 4. Sela dan kawan-kawan. Oke, terima kasih sudah membagi diri dengan sangat cepat dan Ibu mengapresiasi. Tepuk tangan buat yang bekerja cepat. Dan cuma istirahat, Bu. Oh, sabar. Kita istirahat sebentar ya. Subuh makin cepat makin baik. Selama kalian berdiskusi dengan cepat, menghasilkan dengan baik, kita akan break untuk kita beristirahat. Sepakat anak-anak? Sepakat. Oke. Baik anak-anak. Sekarang sudah ada kelompok kalian masing-masing dan sudah paham bentuk kedua kelasnya, kedua kelompoknya masing-masing. Dan Ibu lihat di masing-masing kelompok sudah ada buku. Kalian buka halaman 11 untuk menguatkan referensi kalian tentang HAM, penegakan HAM. Sudah dibuka? Ya, Bu. Saya bawa buku, tapi Yang buku tidak, saya. waduh, itu kelompok udah bawa buku. Kalau gitu, boleh kalian buka internet. Ya, kalian boleh buka Ya, internet. ini bawa HP, Bu. Saya bawa HP, Bu. Jadi bisa saya lihat. Iya, boleh dilihat tentang HAM, disesuaikan dengan tidak punya data. Ini tidak punya data. Nanti yang tidak punya bergabung dengan yang punya, yang tidak membawa buku bergabung dengan yang punya buku. Berapa, Bu, waktunya, Bu? Kita kasih waktu masing-masing berapa? 10 menit cocok? 15 menit, Bu. 15 menit. 15 menit, oke. 15 menit masing-masing nanti. Tetapi nanti di akhirnya kita akan menghasilkan sebuah kesepakatan per kelompok untuk kalian merumuskan masalah dan presentasi. Oke, dengarkan permasalahan yang akan Ibu berikan. Anak-anak,
tegak penegakan hukum di Indonesia semenjak reformasi tahun 1998 yang lalu sampai dengan sekarang. Boleh diulang Bu, lagi sekali. Oke, yang jelas ya, terlalu cepat mungkin ya. Ibu juga excited di kelas ini karena kelasnya bersemangat. Ibu ulang. Menurut pendapat kalian, apakah penegakan hukum tentang HAM di Indonesia sudah dilakukan semenjak Orde Reformasi sampai dengan sekarang? Kita sama-sama tahu ya, reformasi itu tahun berapa, anak-anak? 98. Kelompok 1 1998. Nah, kalian buka literatur, buku yang ada di halaman 11, boleh melalui internet dan sumber lainnya tentang penegakan HAM. Silakan, di akhir nanti Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok yang siap untuk presentasi lebih dulu dan kelompok yang lain memberikan masukan. Siap anak-anak? Siap. Kalian kerjakan. Saya pinjam buku dulu ya, Pak Perpus. Oke, boleh pinjam buku, jangan lama-lama. Ya. Silakan. Setelah itu balik lagi ya, jangan pulang. Oke. Ada yang kesulitan kelompoknya? Kayaknya gampang-gampang kayak tewas gitu Bu. Nah, kalau ada yang kesulitan, Ibu akan membimbing kalian satu persatu bahwa kalian harus melakukan langkah-langkah berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Ada yang menulis jawaban, kemudian mencari referensi, mencari jalan keluar atau solusi dari persoalan yang sudah Ibu berikan. Itulah hakikat dari sebuah diskusi. Bolehkah kita diskusi kelompok hanya berpikir sendiri? Bukan kelompok itu namanya. Ya, namanya kelompok. Kalau ada kawannya yang kurang, dibimbing. Kalau ada kawannya yang lebih, saling sharing. Supaya kelompok itu jalannya akan dinamis, akan baik. Oke. Silakan kalian. Ya udah selesai Bu. Sudah selesai kelompok 1, sudah selesai. Ya. Kelompok 2? Sudah Bu. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3? Lagi dikit Bu. Sedikit lagi kelompok 4? Lagi bentar Bu. Oke, berarti 2 kelompok finish. Kelompok 2 kelompok lagi on the way bahasa kalian ya. Kelompok 3 sudah. Bu, sebelum berdiskusi, saya kurang paham Ibu, apa sih HAM itu Bu? Oh, terima kasih. Dari kelompok Saya dari kelompok 2. 2 ya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Miftah dan kawan-kawan. Dia menanyakan apa itu HAM. Sebelum Ibu jawab, Ibu yakin dan percaya pasti kelompok yang lain ada yang sudah paham tentang hal itu. Ada yang bisa berkomentar? Kelompok ya, silakan. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum ataupun pemerintahan. Bagus. Pendapat Malik dari kelompok 3. Aplaus dulu dong. Kita harus aplaus buat setiap yang berani mengajukan pendapat. Ayo yang lain. Saya Bu. Oke, Stella dari kelompok 4. Oke, hak hidup dan dimiliki oleh semua manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Bagus, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Aplaus lagi kepada kelompok 4. Ada lagi yang lain. Ayo. Kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Supri. HAM adalah hakikat yang melekat yang mustahil sebagai manusia. Ya, bagus. Hakikat yang melekat pada setiap diri manusia. Jadi kita dan semua diri kita ini sebagai makhluk hidup punya HAM. Bagus. Terima kasih. Aplaus lagi. Ayo satu kelompok yang belum. Oh, yang kelompok yang menanya. Saya mau tanya Bu, tapi ada tambahannya di sini kan juga ada untuk dihargai dan hak untuk bergaul juga Bu. Ya. Hak untuk mempertahankan diri juga Bu, seperti itu. Ya. Dari kelompok 2, kelompoknya Miftah dan kawan-kawan menambahkan, Bu, ada hak untuk bergaul, ada hak mempertahankan diri, ada hak kemerdekaan, ada hak berpendapat. Itu adalah klasifikasi HAM yang dikemukakan oleh Brille. Oh, ini. Ya nak ya, Brille ya.
itu adalah hak untuk mendapatkan hidup, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan pengklasifikasian yang lain. Jadi kesimpulannya, HAM itu adalah hak kodrati yang melekat pada setiap diri manusia. Paham kira-kira Nana? Oke, bagus. Suasana diskusi makin siang, makin hangat. Sekarang kita tiba untuk presentasi. Mana kelompok yang sudah siap? Kelompok 1. Ibu akan dengarkan masing-masing dan kemudian nanti kita akan komentari masing-masing kelompok yang sudah mencoba untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok 1. Action. Oke, kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Ya, tadi kan ada pertanyaan yang diberikan menurut pendapat kalian semenjak reformasi 98 sampai sekarang, apakah sudah ada penegakan HAM yang benar di Indonesia? Nah, menurut kami kelompok 1 belum, karena masih banyak kasus penegakan HAM yang belum terselesaikan sampai saat ini di Indonesia. Ada yang menanggapi? Ada, Bu. Ya. Menurut kelompok kami, penegakan HAM di Indonesia sudah dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku. Hanya saja masih belum sempurna, seperti kata di kelompok 1. Masih ada kasus yang belum dapat diselesaikan mengingat Indonesia adalah negara yang sangat luas dan secara otomatis masih banyak kasus serupa yang belum terselesaikan, Bu. Bagus, aplaus dulu. Itu kelompok berapa, Nesta? Kelompok 2, Bu. Itu Ibu anggap sekaligus presentasinya atau hasil dari diskusi kelompoknya ya? Ya, Bu. Oke, dia menganggap sudah dilakukan tetapi masih ada yang belum karena Indonesia begitu luasnya, maka kasus-kasus masih ada yang tercecer. Terima kasih kelompok 1. Ini dari presentasi kelompok 3. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan sampaikan hasil diskusi yang kami lakukan dari kelompok 3. Di sini sebenarnya kami dari kelompok 3 sependapat dan kelompok yang kedua tadi sebenarnya sudah dilakukan upaya penegakan HAM, akan tetapi harus diakui belumlah sempurna. Perlu kerjasama dengan semua pihak untuk membantu pemerintah pada penegakan HAM ini, sebab pemerintah tidak akan bisa menyelesaikannya tanpa masyarakat. Dengan memahami substansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, diharapkan kita sebagai warga negara mampu mengimplementasikan dan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dengan yang dikatakan oleh John Locke, HAM adalah hak asasi manusia yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Karena manusia sebagai makhluk sosial, maka hak itu semakin berkembang meliputi berbagai masalah kehidupan, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam kasus Angelin tadi, jelas telah terjadi perampasan hak asasi manusia atau hak anak yang sebenarnya masih memerlukan pengayoman dari orang tuanya. Sesuai dengan pendapat Prilly tadi, bahwa pengklasifikasian HAM adalah yang pertama mempertahankan diri, yang kedua itu hak kemerdekaan, yang ketiga itu persamaan derajat, yang keempat hak untuk dihargai, terakhir hak untuk bergaul. Di sini jelas-jelas terjadi perampasan hak dan seluruh hak yang disampaikan pengklasifikasiannya oleh Prilly tadi dan Piagam Hak Asasi Manusia Sedunia atau Universal Declaration of Human Rights tahun 48. Sekian, terima kasih. Waduh, aplaus dulu. Tunggu. Ya, anak-anak yang kemukakan apa itu pendapat John Locke, yang kemukakan apa pendapat Prilly, yang kemukakan Universal Declaration of Human Rights atau Piagam Hak Asasi Manusia. Ada yang menambahkan, kelompok yang belum kelompok 4, setujukah atau ada yang tidak? Setuju? Berarti include jawabannya dengan kelompok Kelompok 3. Oke, berarti sepakat ya? Sepakat? Setuju. Baik anak-anak. Sangat setuju. Berarti kelompok yang lain, satu kelompok 4, aspirasinya sudah tersampaikan oleh kelompok 3. Karena kelompok 3 sekaligus men-stressing video dari Angelin jelas merampas hak hidup, hak kemerdekaan, hak mempertahankan diri dan yang lain-lain seperti yang dikemukakan oleh Prilly. Itu semua dirampas pada diri seorang anak yang bernama Angelin. Nah, anak-anak sekalian, kelompok 1, 2, 3, dan 4
Ibu bangga kalian sudah berdiskusi dengan baik, mengeluarkan pendapat, membantu sesama, menumbuhkan sikap gotong royong, bertoleransi, mencari jalan keluar dari suatu masalah. Tadi ada yang tidak punya buku, ditutup oleh yang punya buku. Tadi ada yang nggak punya HP, saya punya Bu. Tadi ada yang merasa tidak bisa, dibantu oleh kawannya, dan ibu pun lakukan bimbingan sehingga masalah kita selesai. Itulah hakikat dari yang namanya model problem based learning, mencari jalan keluar dengan cara yang sudah kalian lakukan tadi. Baik, jadi simpulannya adalah bahwa hak asasi manusia itu adalah hidup, hak dasar, hak kodrati yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Seiring dengan yang dikemukakan oleh John Locke, seiring dengan yang dikemukakan oleh Brille, dan dalam sejarah HAM yaitu piagam hak asasi manusia sedunia, yaitu Universal Declaration of Human Rights, sesuai yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Jadi untuk simpulannya sudah kita dengarkan bersama. Apresiasi untuk kelompok yang sudah presentasi. Kemudian Ibu memberikan penilaian bahwa kelompok yang paling baik partisipasinya adalah kelompok 3. Nanti ada hadiah ya. Hadiah nanti Ibu berikan ke kelompok 3 dan kelompok yang lain pun masih ada hadiah. Oh, gampang. Kita bisa lakukan. Nanti kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4 pasti Ibu yakin dan percaya akan sehebat kelompok 3. Tugas terakhir mengalah untuk menang. Tugas terakhir, kalian lihat buku halaman 22 masih terkait materi itu untuk kalian lihat dan kerjakan di rumah. Jadi demikian anak-anak pembelajaran PKM pada materi kita pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar.